Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terutama generasi muda Islam, ini 90% yang hadir muda-muda ini, Masya Allah. Kalau orang muda sudah mau ikut ambil bagian dalam agama ini, itu berarti puncak kemenangan umat Islam sudah hampir pada dicapai. Sebab ketika Nabi dulu berdakwah, yang nerima itu orang-orang muda. Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih muda dari Nabi. Nabi 40, Abu Bakar Siddiq 38. Sayyidina Ali malah lebih muda lagi, masih umur 8 tahun waktu mula-mula masuk Islam. Sayyidina Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ini rata-rata 20 tahun umurnya. Bilal bin Rabah ini anak-anak muda semua. Abdullah bin Mas'ud muda-muda. Jadi mula-mula Nabi dakwah itu yang menerima agama anak-anak muda. Ammar bin Yasir muda, bapaknya lah agak tua itu, Yasir, dibunuh. Ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Abu Quhafah itu masuk Islam udah buta, bapaknya Abu Bakar Siddiq, kepalanya rambutnya udah putih semua. Mekah udah dikuasai Nabi. Begitu Mekah udah kalah di bawah kekuasaan Islam, Nabi tinggal di situ 3 hari sih Nabi di situ. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bawa bapaknya udah buta, dituntun, rambutnya putih semua. Kata Nabi, ini siapa nih? Ini bapak saya Rasul. Dia mau masuk Islam. Kata Nabi, kenapa nggak saya yang ke sana? Kenapa mesti bapakmu yang sudah buta kamu bawa menghadap saya? Harusnya saya yang datang ke rumahnya bapakmu untuk mengislamkan beliau. Ah, nggak apa-apa ya Rasul, dia udah saya bawa sini. Ya lain kali jangan orang tua dibawa sini, saya yang ke sana. Begitu akhlak Nabi. Jadi orang tua itu didatengin, bukan dituntun-tuntun dibawa ke KPU, bukan. Datengin, dihormati. Abu Sofyan itu abu-abu lah, pokoknya masuk Islam itu setelah hampir kalah Mekah dan sudah kalah Mekah. Ketika perjuangan Islam dimulai, yang masuk Islam itu anak-anak muda. Maka ketika anak-anak muda sudah ambil bagian dalam agama, Islam akan mencapai kemenangannya. Tidak akan bisa dibendung itu, udah bisa. Kekuatan apapun membendung nggak akan bisa. Dan memang aneh itu kalau kita pergi umroh, pergi haji. Jemaah haji Indonesia, jemaah umroh Indonesia itu rata-rata muda-muda, 40 tahun ke bawah. Kalau kita lihat India, Pakistan, Bangladesh, itu udah tua-tua itu. Oh, udah tua-tua baru mereka pergi umroh, pergi haji. Indonesia memang ajaib.
Saya yakin 5-10 tahun mulai dari sekarang, kalau kita istiqomah terus mendakwakan agama ini, Islam akan menguasai negara Republik Indonesia. Tidak terbendung, percayalah. Nah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini saya diminta bicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada temanya diberi pada saya ini. Menang, meraih kemenangan di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, di mana-mana banyak orang minum khamar, minum minuman keras, joget-joget, main musik. Ini tiga ini. Sekawan ini. Kalau ada musik, ada joget-joget, ada mabok. Yang hebatnya nanti di akhir zaman itu orang-orang bawa agama, joget-joget bawa agama, organisasi agama, joget, pemuda pembela agama, joget. Ciri-ciri akhir zaman tuh tiga itu: musik, joget, mabuk, serangkai. Yang keempat, zina. Di mana-mana anak zina, di mana-mana anak zina. Ciri-ciri akhir zaman. Sehingga kata Nabi, orang hamil di luar nikah nggak malu lagi. Kalau zaman saya kecil, kalau ada di satu desa saya misalnya ada perempuan hamil, itu berpuluh tahun jadi ceritaan. Ada anak perempuan pergi pulang sore, kue ini nanti kue bunting koyok si anu, kue bunting koyok si anu, kue si anu itu bertahun-tahun itu jadi aib. Orangnya udah pergi pindah kampung lain, tapi jadi patokan, awas kamu jadi seperti si anu. Nah sekarang orang nggak malu lagi, kamu bunting. Oh ya bukan saya aja, si anu juga. Jadi orang tidak malu lagi. Ketika malu sudah hilang, ciri-ciri akhir zaman sudah dekat. Dan 4. Yang kelima, merajalela riba. Di mana-mana riba. Dagang riba, jual beli pakai riba, semua pakai riba. Beli barang pakai riba, beli rumah pakai riba, beli mobil pakai riba. Kawin pakai riba. Ini ciri akhir zaman. Dan orang yang makan riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang keenam, ciri-ciri akhir zaman yang ditakutkan Rasul. Munculnya pemimpin-pemimpin karbetan. Pemimpin karbitan. Setahun jadi wali kota, setahun jadi gubernur, jadi presiden gitu. Karbitan, nggak tahu kita prestasinya. Kalau dulu kan Bung Karno dari remaja kuliah ditangkap Belanda, dibuang ke sana, dibuang ke sana, jadi presiden. Bung Hatta dibuang sini, ditangkap sana, jadi wakil presiden. Muhammad Nasir berjuang dulu, tangkap, jadi perdana menteri. Jelas gitu. Karirnya jelas. Pak Harto membebaskan Jogja masih letnan kolonel, overstay masih letnan kolonel, terus jadi komandan Panglima Diponegoro, Kodam 4, terus jadi Panglima Mandala, terus Pangkostrat, terus pejabat presiden. Karena Bung Karno diberhentikan oleh MPRS tahun 1966, Pak Harto diangkat jadi presiden, nggak mau. Nah, ini perlu anak-anak muda tahu. Pak Harto tidak pernah mengkudeta Bung Karno. Sekarang kan diceritakan Pak Harto kudeta Bung Karno. Mana mau orang Jawa? Orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Betul nggak? Nggak mau. Pak Harto itu Jawa asli dia. Beliau itu jadi presiden diangkat oleh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Karena pertanggungjawaban Bung Karno berjudul Nawaksara ditolak. Diperbaiki, dipidatokan lagi. Nawaksara 2 ditolak oleh MPRS. Menurut Undang-Undang Dasar, kalau pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya berhenti. Paham? Yang kena ini 2 presiden udah. Habibie juga. Presiden Habibie pidato pertanggungjawabannya ditolak
oleh MPR, DPR, MPR. Golkar menerima dengan catatan, berarti menolak.